Letnan Yudi, seorang anggota TNI yang terkenal tegas dan berdedikasi, dikejutkan oleh ketukan panik dari tetangganya, Pak Basuki, di tengah malam yang mencekam. Pak Basuki, seorang ayah sederhana, melaporkan bahwa putrinya, Ratih, telah diculik oleh sosok misterius yang tak diketahui identitasnya. Ratih sempat mengirimkan lokasi terakhirnya melalui Google Maps, namun lokasi itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak, membuat situasi semakin rumit. Namun, ketika penyelidikan mulai menunjukkan secercah harapan, petunjuk-petunjuk kecil justru membuka misteri yang lebih besar dan mengerikan. Dari drama kehidupan yang menyayat hati hingga pengungkapan misteri yang membuat tubuh berguncang penuh kengerian, kisah ini membawa kita ke dalam perburuan yang penuh teka-teki. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Pukul 2 dini hari, Letnan Yudi sedang menikmati teh hangat di ruang tamu sambil membaca laporan tugas, ketika suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. "Pak Yudi, tolong buka, ini darurat," seru Pak Basuki, tetangganya, dengan suara gemetar penuh panik. Yudi segera membuka pintu, mendapati Pak Basuki dengan wajah pucat dan keringat bercucuran, tangan gemetar memegang ponselnya. "Ratih, anak saya, dia menelepon, menangis, bilang dia dibawa orang, tapi sekarang teleponnya mati," kata Pak Basuki dengan napas terengah-engah. Yudi mencoba menenangkan Pak Basuki dengan menepuk pundaknya, sambil berkata, "Kita tenang dulu, Pak, ceritakan detailnya pelan-pelan." Pak Basuki menunjukkan ponselnya, di mana ada panggilan tak terjawab dari Ratih dan pesan terakhir yang hanya berisi teks pendek, "Tolong aku." Sambil memutar otak, Yudi meminta Pak Basuki mengingat apapun yang mungkin aneh sebelum telepon itu terjadi. Dia sedang di luar dengan teman-temannya, katanya mau makan malam, tapi tiba-tiba dia menelepon sambil menangis, jawab Pak Basuki, matanya berkaca-kaca. Menyadari situasi ini tak bisa ditunda, Yudi segera mengambil jaketnya dan berkata, "Kita harus ke kantor polisi sekarang, Pak. Ini bukan hal yang bisa kita tangani sendiri." Mereka berdua bergegas menuju kendaraan, dengan Yudi diam-diam menyusun strategi di kepalanya, menyadari malam ini akan menjadi panjang dan penuh ketegangan. Di kantor polisi, Yudi langsung bertemu dengan Komandan Hasan, seorang perwira senior yang sudah mengenalnya dari misi sebelumnya. "Komandan, ini kasus penculikan, anak Pak Basuki hilang, dan waktu kita sangat terbatas," jelas Yudi dengan nada tegas. Komandan Hasan memanggil tim investigasi dan meminta detail lengkap dari Pak Basuki, yang masih terlihat panik saat menjelaskan. Sambil mendengarkan, Yudi menambahkan, "Kami punya panggilan terakhir dan pesan singkat, mungkin ada jejak digital yang bisa kita lacak." Tim segera bekerja, dengan salah satu petugas memeriksa sinyal GPS terakhir yang dikirimkan Ratih melalui aplikasi Google Maps. "Sinyalnya masih ada, sekitar 5 km dari sini," kata seorang petugas, yang langsung membuat semua orang bergerak cepat. Yudi dan Hasan memutuskan untuk membagi tim menjadi dua. Satu tim menyisir lokasi, sementara yang lain memeriksa CCTV di sekitar area tersebut. "Jika ini memang penculikan, pelaku mungkin tidak jauh dari lokasi terakhir. Tapi kita harus cepat sebelum mereka berpindah," ujar Yudi. Malam itu, kantor polisi berubah menjadi pusat koordinasi darurat, dengan telepon berdering dan monitor CCTV dipenuhi rekaman. Pak Basuki duduk di sudut ruangan, memegang ponselnya erat-erat sambil berbisik pelan, "Tolong, Tuhan, selamatkan anak saya." Tim penyelidik tiba di lokasi yang ditunjukkan Google Maps, yaitu sebuah jalan kecil yang sepi di pinggiran kota, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Ratih. "Ini aneh," kata Yudi sambil memperhatikan sekeliling. "Lokasinya terhenti di sini, tapi tidak ada kendaraan atau jejak apapun." Salah satu petugas melaporkan bahwa sinyal GPS Ratih tiba-tiba menghilang beberapa menit lalu, kemungkinan karena perangkatnya dimatikan. Sementara itu, Komandan Hasan menginstruksikan tim lain untuk memeriksa rekaman CCTV di pintu tol terdekat, berharap ada petunjuk tentang kendaraan pelaku. "Kita butuh waktu untuk menganalisis semua rekaman ini, tapi jika mereka melewati jalan ini, pasti ada jejak," kata Hasan, sambil menatap layar komputer dengan cemas. Pak Basuki, yang ikut dalam tim lapangan, terlihat hampir kehilangan harapan ketika Yudi berkata, "Jangan khawatir, Pak. Kita akan menemukan mereka, bagaimanapun caranya." Mereka kembali ke kantor polisi dengan tangan kosong, namun rekaman CCTV yang ditemukan di pintu tol menunjukkan sebuah mobil sedan hitam yang mencurigakan. "Ini mobilnya,"
ujar salah satu petugas sambil menunjuk layar. Tapi kita belum tahu kemana mereka pergi setelah keluar dari tol. Hasan memerintahkan razia di semua pintu tol yang terhubung, meskipun peluangnya semakin tipis seiring berjalannya waktu. Malam itu berakhir tanpa jawaban, namun Yudi tahu bahwa mereka semakin dekat dengan pelaku, meskipun jalannya terasa penuh lika-liku. Pagi harinya, Yudi dan timnya menerima laporan bahwa mobil sedan hitam yang dicari terlihat di sebuah pom bensin sekitar 15 km dari lokasi sebelumnya. Rekaman ini baru beberapa jam lalu, ujar salah satu petugas sambil memutar video yang menunjukkan mobil berhenti untuk mengisi bahan bakar. Yudi memperhatikan rekaman itu dengan seksama, namun tidak melihat siapapun keluar dari mobil selain seorang pria yang diduga pelaku. Ratih mungkin masih ada di dalam mobil, mungkin di bagasi, kata Yudi. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Mereka segera menuju pom bensin tersebut untuk memeriksa area sekitar dan meminta keterangan dari petugas setempat. Mobil itu pergi ke arah barat setelah mengisi bahan bakar, tapi saya tidak bisa melihat plat nomornya dengan jelas, kata penjaga pom bensin. Yudi merasa frustrasi karena petunjuk ini hanya membawa mereka ke jalan buntu lainnya. Namun Hasan mengingatkan, setiap detail kecil bisa menjadi kunci, kita tidak boleh menyerah. Sambil memeriksa rekaman dari kamera lain di sekitar pom bensin, mereka mencoba menyusun rute kemungkinan pelarian pelaku. Yudi menginstruksikan tim untuk menyisir semua jalur utama dan alternatif yang mengarah ke arah barat, berharap menemukan jejak baru. Meski hasilnya nihil, Yudi tahu bahwa mereka semakin mendekati pelaku, dan waktu adalah satu-satunya musuh terbesar mereka saat ini. Yudi dan Komandan Hasan memeriksa ulang rekaman CCTV di sekitar jalan tol dan menemukan pola kendaraan mencurigakan yang serupa dengan kasus lama. Mobil ini pernah digunakan dalam operasi penyelundupan manusia 2 tahun lalu, kata Hasan sambil menunjukkan laporan lama kepada timnya. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa jaringan kejahatan tersebut telah memperluas operasinya, mencakup perdagangan manusia dan barang terlarang. Yudi menyadari bahwa penculikan Ratih mungkin bukan kasus terisolasi, melainkan bagian dari skema besar yang lebih berbahaya. Motif mereka kemungkinan lebih dari sekadar uang tebusan, ujar Yudi, sambil mempelajari pola operasi jaringan ini. Tim mendapatkan keterangan dari seorang informan bahwa kelompok tersebut menggunakan kendaraan yang kerap berpindah-pindah untuk menghindari deteksi. Hasan menginstruksikan tim untuk menyisir laporan kasus serupa yang melibatkan perdagangan manusia di daerah lain. Jika kita bisa memetakan rute yang mereka gunakan, kita bisa lebih cepat menangkap mereka, tambah Hasan dengan nada penuh keyakinan. Yudi mulai mencocokkan data rekaman CCTV dengan laporan kendaraan yang pernah digunakan oleh jaringan ini sebelumnya. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa mereka sedang berhadapan dengan kelompok yang terorganisir dan sangat terlatih, membuat situasi semakin kompleks. Dalam rapat koordinasi, seorang petugas Dishub bernama Wahyudi menawarkan akses ke data kendaraan yang tercatat di pintu tol pada waktu kejadian. Wahyudi membawa tumpukan laporan elektronik yang mencatat ribuan kendaraan, namun beberapa data tampak hilang atau tidak sinkron dengan rekaman CCTV. Ini aneh, harusnya ada data untuk mobil hitam itu, tapi entah kenapa tidak tercatat di sini, kata Yudi sambil menunjuk layar. Hasan mulai mencurigai ada kemungkinan manipulasi data, sementara Wahyudi berkilah bahwa mungkin ada kesalahan sistem. Kami akan cek ulang, tapi ini butuh waktu, kata Wahyudi dengan nada terburu-buru, yang membuat Yudi semakin curiga. Yudi mengajukan permintaan untuk memverifikasi data tersebut dengan server pusat milik Dishub, namun Wahyudi terkesan enggan memberikan akses. Di tengah kecurigaan, Wahyudi tetap menawarkan bantuan dengan menghubungi petugas lapangan untuk memantau kendaraan di jalur tol. Semakin banyak mata yang melihat, semakin kecil kemungkinan mereka lolos, ujar Wahyudi, meski ekspresi wajahnya terlihat gugup. Hasan meminta tim untuk terus memantau rekaman CCTV dari jalur lain, sambil tetap mengawasi pergerakan Wahyudi. Kita tidak bisa langsung mempercayai siapapun, terutama dalam kasus sebesar ini, bisik Hasan kepada Yudi, menegaskan intuisi mereka. Yudi mendapatkan informasi dari seorang narapidana bahwa kelompok pelaku kerap menggunakan pelabuhan kecil untuk menyelundupkan barang dan manusia. Dengan petunjuk tersebut, Yudi dan timnya segera menuju pelabuhan terdekat, memeriksa setiap kendaraan yang terlihat mencurigakan. Di sana, mereka menemukan catatan kapal yang baru saja berangkat menuju pulau lain, namun mobil pelaku tidak terlihat di area parkir. Mereka sudah pergi, tapi mungkin ada sesuatu yang tertinggal, ujar Yudi sambil memeriksa area sekitar pelabuhan. Salah satu petugas menemukan kain berlumuran darah yang diduga milik Ratih di sebuah kontainer kosong. Penemuan ini membuat suasana semakin tegang,
dengan Pak Basuki hampir kehilangan kendali emosinya. Kita masih punya waktu. Mereka tidak mungkin membawa korban tanpa meninggalkan jejak lain, kata Yudi sambil menenangkan Pak Basuki. Tim melanjutkan pencarian dengan memeriksa kapal-kapal kecil yang masih berada di dermaga, namun hasilnya nihil. Hasan memutuskan untuk memperluas area penyelidikan ke pelabuhan lain yang terhubung dengan jalur laut di sekitar wilayah tersebut. Perburuan ini membuat Yudi menyadari bahwa mereka menghadapi kelompok yang selalu selangkah lebih maju dalam menyembunyikan jejaknya. Dalam upaya terakhir mencari jejak pelaku, Yudi memutuskan untuk menyisir ulang rekaman CCTV dari jalur alternatif yang mungkin dilalui mobil pelaku. Rekaman itu menunjukkan mobil hitam berhenti di sebuah gudang tua yang terletak di kawasan industri terpencil. Ini tempat mereka, tapi kita harus cepat sebelum mereka menghilang lagi, ujar Yudi kepada timnya. Gudang tersebut dikenal oleh polisi sebagai lokasi yang sering digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk transaksi barang terlarang. Tim segera bergerak menuju lokasi, dengan peralatan lengkap untuk melakukan operasi penyergapan. Ketika mereka tiba, gudang itu tampak kosong, hanya menyisakan aroma bahan kimia yang menyengat dan jejak ban kendaraan. Mereka baru saja pergi, ini jelas tempat pertemuan mereka, kata Hasan sambil memeriksa tumpukan kardus kosong yang berserakan. Salah satu petugas menemukan dokumen yang menunjukkan rute pengiriman barang, namun informasi tentang Ratih tidak ada di dalamnya. Kita semakin dekat, tapi ini seperti mengejar bayangan, ujar Yudi dengan frustrasi, meskipun tetap berusaha mempertahankan semangat tim. Gudang itu menjadi bukti bahwa kelompok ini sangat terorganisir, dan mereka harus bekerja lebih cepat untuk menghentikan langkah selanjutnya. Di pagi yang penuh ketegangan, Pak Basuki menerima pesan teks dari nomor tak dikenal, yang berisi potongan kata seperti bantu dan gelap. Yudi segera meminta tim IT polisi untuk melacak lokasi pengirim pesan tersebut, namun nomor itu ternyata menggunakan aplikasi anonim yang sulit dilacak. Pesan ini jelas berasal dari Ratih, tapi kenapa penuh kode? Apa dia mencoba menyampaikan sesuatu tanpa ketahuan? Tanya Yudi kepada Hasan. Setelah menganalisis pesan lebih dalam, Yudi menyadari bahwa Ratih menggunakan kata-kata tertentu yang mengacu pada lokasi yang pernah ia ceritakan kepada ayahnya. Gelap dan bau, kata Pak Basuki tiba-tiba. Ratih pernah menyebut gudang tua dekat pelabuhan itu punya bau seperti ini. Tim segera bergerak untuk menyisir area gudang dekat pelabuhan yang sebelumnya tidak sempat diperiksa secara menyeluruh. Saat memeriksa gudang lain di area itu, mereka menemukan kain yang mirip dengan seragam sekolah Ratih, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Ini bukan kebetulan, mereka mencoba mengalihkan kita atau Ratih memang memberi petunjuk di lokasi ini, ujar Yudi dengan nada tegas. Meskipun frustrasi karena tidak menemukan Ratih, Yudi yakin bahwa pesan ini adalah bukti kuat bahwa Ratih masih hidup dan terus berjuang. Dengan petunjuk ini, tim mulai memperluas pencarian ke jalur darat dan laut yang menghubungkan lokasi itu dengan daerah sekitarnya. Setelah mencocokkan data lokasi dan laporan yang diserahkan Dishub, Yudi memutuskan untuk langsung menginterogasi Wahyudi, yang mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Wahyudi, kenapa data yang Anda berikan selalu tidak sinkron dengan rekaman lapangan? Tanya Yudi sambil menatapnya tajam. Wahyudi mencoba berkilah dengan alasan kesalahan teknis, namun Yudi terus mendesaknya hingga ia kehilangan kendali. Saya hanya mengikuti perintah, mereka memaksa saya memberikan laporan palsu. Akhirnya Wahyudi mengaku dengan suara gemetar. Hasan, yang ikut dalam interogasi, menambahkan tekanan dengan menunjukkan bukti transfer mencurigakan ke rekening pribadi Wahyudi. Siapa yang memerintahkanmu? Kita tahu kamu bukan pemain utama di sini, ujar Hasan dengan nada menekan. Wahyudi menolak menyebutkan nama, namun ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia sangat takut pada pihak yang ia lindungi. Yudi menyadari bahwa Wahyudi bukan hanya kaki tangan, tapi juga memiliki informasi penting tentang operasi jaringan ini. Jika kamu tidak bicara sekarang, kami akan anggap kamu bagian dari jaringan ini dan akan dituntut seberat-beratnya, kata Yudi dengan tegas. Interogasi ini memberi Yudi cukup alasan untuk mendalami keterkaitan Wahyudi dengan dalang besar yang mereka curigai. Sebuah laporan dari tim lapangan mengungkap rekaman CCTV dari toko kecil dekat gudang tua yang menunjukkan pelaku membeli bahan bakar. Ini orangnya, ujar Yudi sambil menunjuk layar, mengenali wajah pelaku sebagai anggota jaringan yang pernah mereka tangkap beberapa tahun lalu. Pelaku terlihat menggunakan topi dan kacamata hitam untuk menyamarkan identitasnya, namun gerak-geriknya cukup dikenali oleh Yudi. Tim segera menganalisis pola pergerakan pelaku dari rekaman sebelumnya untuk menentukan rute yang mungkin ia gunakan setelah meninggalkan toko itu.
Rekaman ini juga menunjukkan bahwa mobil pelaku sempat berhenti di sebuah lokasi terpencil sebelum melanjutkan perjalanan. Kita harus ke sana, bisa jadi itu tempat mereka menyembunyikan Ratih atau barang lain yang mereka angkut, ujar Yudi kepada timnya. Setelah menelusuri lokasi yang dimaksud, mereka menemukan jejak ban kendaraan di tanah basah yang mengarah ke sebuah jalan kecil. Sayangnya, lokasi tersebut terlalu luas untuk segera digeledah, sehingga Yudi meminta bantuan drone untuk memetakan area secara lebih cepat. Meskipun belum menemukan Ratih, rekaman ini memberikan gambaran jelas tentang arah pelarian pelaku dan mempersempit kemungkinan lokasi berikutnya. Ini bukan akhir, kita punya arah baru, dan ini bisa jadi langkah penting untuk menangkap mereka, ujar Yudi dengan nada optimis kepada Hasan. Penelusuran lebih jauh terhadap transaksi Wahyudi menunjukkan bahwa ia menerima sejumlah besar uang dari seorang pengusaha besar bernama Andika Hartanto. Andika adalah sosok terkenal di kota itu, dikenal sebagai filantropis dan pemilik beberapa perusahaan transportasi besar. Jika Andika terlibat, maka ini jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, ujar Hasan sambil mempelajari catatan transaksi yang mencurigakan. Yudi memimpin tim untuk menggali lebih dalam hubungan Andika dengan Wahyudi dan jaringan kejahatan yang mereka buru. Sebuah dokumen rahasia yang ditemukan di gudang tua menunjukkan bahwa Andika mungkin membiayai operasi ini untuk memperluas bisnis ilegalnya. Dia menggunakan perusahaan transportasi sebagai kedok untuk menyelundupkan barang-barang dan manusia, kata Yudi dengan nada penuh keyakinan. Penyelidikan semakin memanas ketika seorang saksi mengaku pernah melihat Andika di salah satu gudang yang mereka periksa sebelumnya. Namun, upaya untuk mendapatkan surat perintah penangkapan menghadapi hambatan karena pengaruh besar Andika di kalangan pejabat setempat. Yudi tahu bahwa penangkapan Andika bukan hanya soal bukti, tapi juga soal keberanian menghadapi kekuatan besar di balik jaringan ini. Kita harus berhati-hati, tapi kita tidak boleh mundur. Andika adalah kunci untuk mengakhiri semua ini, ujar Yudi kepada timnya, memulai strategi baru. Informasi dari narapidana yang berbicara kepada tim penyelidik menunjukkan bahwa pelaku berencana meninggalkan kota dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka punya jadwal kapal kargo malam ini, kata salah satu petugas, yang membuat Yudi segera mengusulkan razia di titik-titik keluar utama kota. Razia besar-besaran dipersiapkan di pelabuhan, terminal bus, dan perbatasan jalan raya, dengan tim gabungan TNI dan polisi. Namun, Yudi merasa ada yang tidak beres, karena pelaku selalu tampak selangkah lebih maju dalam setiap rencana mereka. Jika kita terlalu fokus di pelabuhan, mereka bisa saja menggunakan jalur darat yang jarang diawasi, ujarnya kepada Hasan saat memetakan strategi. Sementara itu, laporan dari polisi di lapangan menunjukkan adanya kendaraan mencurigakan yang terlihat di dekat sebuah jalur kecil di luar kota. Tim segera bergerak menuju lokasi tersebut, tetapi kendaraan itu ternyata mobil kosong yang sengaja ditinggalkan pelaku. Mereka bermain-main dengan waktu kita, tapi ini juga berarti mereka sedang mencoba memperlambat kita, kata Yudi dengan nada frustrasi. Hasan memutuskan untuk mengerahkan tim tambahan untuk menutup jalur-jalur kecil yang mungkin digunakan pelaku sebagai pelarian. Di tengah tekanan ini, Yudi tetap tenang, meskipun ia tahu waktu mereka semakin menipis untuk menyelamatkan Ratih. Sebuah laporan baru dari tim pengawasan menunjukkan kendaraan pelaku terlihat memasuki sebuah hutan di pinggiran kota. Yudi dan Hasan segera menuju lokasi bersama tim, membawa perlengkapan lengkap untuk operasi di area yang sulit diakses. Saat menyusuri jalur hutan, mereka menemukan sebuah mobil lain yang digunakan pelaku untuk mengalihkan perhatian, diparkir dengan pintu terbuka. Mobil ini kosong, tapi ada sesuatu di sini, kata Yudi saat menemukan tas kecil yang berisi seragam Ratih dan sepatu olahraganya. Penemuan barang-barang milik Ratih semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa ia masih bersama pelaku dan mungkin masih hidup. Hasan meminta tim untuk menyisir area sekitar mobil, sementara Yudi memeriksa jejak ban yang mengarah lebih dalam ke dalam hutan. Mereka sengaja meninggalkan ini untuk memancing kita, atau ini adalah jejak yang tidak bisa mereka sembunyikan, ujar Yudi sambil menganalisis situasi. Ketegangan meningkat saat malam tiba, membuat pencarian menjadi lebih sulit di tengah gelapnya hutan. Meskipun tidak menemukan Ratih, Yudi menemukan petunjuk berupa rute peta kertas yang mengarah ke sebuah lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian berikutnya. Mereka semakin terpojok, dan itu membuat mereka semakin berbahaya, kata Hasan sebelum memutuskan untuk bergerak menuju lokasi baru. Di tengah operasi yang semakin intens, keluarga Ratih mendatangi markas polisi untuk menuntut perkembangan terbaru dari kasus ini. Kenapa kalian belum menemukan anak saya? Sudah berhari-hari. Dan saya hanya dapat janji, seru Pak Basuki dengan suara putus asa.
Yudi berusaha menenangkan Pak Basuki dengan berkata, "Kami sudah sangat dekat, Pak. Setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan Ratih." Sementara itu, Wahyudi terlihat semakin gelisah saat diminta memberikan laporan tambahan terkait data jalan tol. "Kenapa Anda tampak gugup, Wahyudi?" tanya Hasan dengan nada curiga. Namun Wahyudi hanya menjawab dengan suara terbata-bata. Hasan mulai mencurigai bahwa Wahyudi mungkin menyembunyikan informasi penting yang bisa mempercepat penyelidikan. Di ruang koordinasi, Yudi dan Hasan memeriksa ulang data perjalanan kendaraan yang dicurigai, mencoba menemukan pola yang mungkin terlewat. Ketegangan di markas semakin meningkat ketika laporan dari tim lapangan menyebutkan adanya pergerakan baru di gudang yang baru saja ditemukan. "Jika ini tempat mereka, kita tidak boleh membuang waktu lagi," kata Hasan dengan nada tegas, memerintahkan tim untuk segera bergerak. Di tengah tekanan besar, Yudi tetap fokus dan mengingatkan timnya, "Kita harus tetap profesional. Ini bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi menyelamatkan nyawa." Berdasarkan dokumen yang ditemukan sebelumnya, tim akhirnya menemukan gudang baru yang dicurigai sebagai tempat pelaku bersembunyi. Operasi penyergapan dilakukan dengan hati-hati, melibatkan unit khusus bersenjata lengkap untuk menghindari jebakan. Saat tim masuk ke dalam gudang, mereka menemukan tumpukan besar barang-barang terlarang seperti narkotika dan senjata ilegal. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ratih, yang membuat Yudi semakin frustrasi dan khawatir. "Mereka meninggalkan ini seolah-olah sengaja, tapi apa motifnya?" kata Yudi sambil memeriksa peti-peti besar di dalam gudang. Salah satu petugas menemukan dokumen yang berisi daftar pengiriman barang ke lokasi-lokasi lain, yang mungkin menjadi tempat pelaku berikutnya. "Ini bisa menjadi petunjuk utama, mereka tidak akan membuang barang seperti ini tanpa alasan," ujar Hasan sambil mempelajari dokumen tersebut. Tim segera mengamankan gudang dan mengirim barang-barang tersebut ke markas untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bukti. Yudi merasa bahwa mereka semakin dekat dengan kelompok ini, meskipun Ratih masih belum ditemukan. "Kita tidak boleh berhenti di sini. Setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kebenaran," kata Yudi dengan tegas sebelum memulai koordinasi operasi berikutnya. Yudi memutuskan untuk melibatkan tim intelijen setelah menyadari kompleksitas jaringan kejahatan yang mereka hadapi. "Intelijen punya data lebih rinci tentang jalur distribusi barang ilegal mereka," ujar Hasan saat Yudi mengajukan permintaan resmi. Dalam waktu singkat, intelijen menyerahkan laporan yang menunjukkan peta jalur darat, laut, dan udara yang sering digunakan jaringan tersebut. Salah satu jalur yang mencurigakan adalah pelabuhan kecil di daerah terpencil yang tidak terpantau secara rutin oleh aparat setempat. Mereka menggunakan pelabuhan itu karena minim pengawasan dan akses cepat ke perairan internasional, jelas salah satu anggota intelijen. Yudi segera merancang operasi gabungan, memanfaatkan informasi intelijen untuk menyergap pelaku di pelabuhan tersebut. Sambil mempersiapkan tim, Hasan menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan operasi ini agar pelaku tidak mencium rencana mereka. "Kalau mereka tahu kita akan datang, mereka pasti punya rencana pelarian lain," kata Hasan dengan nada waspada. Tim gabungan bergerak menuju pelabuhan kecil tersebut, memastikan semua akses keluar masuk dijaga dengan ketat. Yudi merasa optimis bahwa pelabuhan ini bisa menjadi kunci untuk menghentikan jaringan kejahatan ini sekaligus menyelamatkan Ratih. Saat investigasi diintensifkan, tim menemukan bukti baru berupa komunikasi rahasia Wahyudi dengan salah satu pelaku utama jaringan tersebut. Ini adalah pesan terenkripsi, tapi jelas menunjukkan koordinasi untuk mengalihkan perhatian polisi, ujar salah satu analis IT polisi. Yudi langsung menghadapkan Wahyudi dengan bukti tersebut, namun Wahyudi awalnya tetap bersikeras tidak tahu apa-apa. "Kami punya semua bukti, kalau kamu tidak bicara sekarang, hukumannya akan semakin berat," tegas Hasan sambil menunjukkan dokumen digital itu. Terpojok, Wahyudi akhirnya mengakui bahwa ia telah memberikan informasi palsu untuk mengarahkan tim ke lokasi-lokasi yang salah. "Mereka memaksa saya, mereka bilang keluarga saya akan dalam bahaya kalau saya tidak menuruti mereka," ujar Wahyudi dengan nada putus asa. Yudi, yang marah dengan pengkhianatan ini, menahan emosinya dan fokus menggali informasi lebih lanjut. "Berhenti beralasan, di mana mereka sekarang, dan di mana Ratih?" desak Yudi dengan nada tegas. Wahyudi akhirnya memberitahu bahwa pelaku mungkin sedang memindahkan Ratih melalui pelabuhan kecil yang sebelumnya terungkap. Dengan informasi ini, tim segera mempercepat operasi di pelabuhan, sementara Wahyudi diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Di pelabuhan kecil yang sepi, tim gabungan TNI dan polisi melakukan penggerebekan mendadak terhadap kendaraan yang baru tiba. Sebuah mobil sedan hitam ditemukan,
dan ketika diperiksa, Ratih ditemukan di bagasi dalam kondisi pingsan namun masih bernapas. "Dia masih hidup, cepat panggil tim medis," seru Yudi sambil membantu mengeluarkan Ratih dari bagasi dengan hati-hati. Pak Basuki, yang menunggu di lokasi terdekat, berlari mendekat begitu mendengar kabar bahwa putrinya telah ditemukan. Momen ini menjadi sangat emosional ketika Pak Basuki menangis sambil memeluk Ratih yang masih lemah. Namun, Yudi tetap waspada karena operasi belum selesai. Mereka juga harus mengamankan truk besar yang diduga membawa barang terlarang. Tidak jauh dari lokasi, tim menemukan sebuah truk yang diparkir mencurigakan, dan pemeriksaan awal menunjukkan muatan narkotika dalam jumlah besar. "Ini bukan hanya soal Ratih, jaringan ini harus dihentikan sepenuhnya," ujar Hasan dengan nada penuh tekad. Tim berhasil menangkap sopir truk, yang ternyata merupakan anggota jaringan dan memberikan informasi tentang lokasi dalang utama mereka. Sementara Ratih dibawa ke rumah sakit untuk pemulihan, Yudi dan tim melanjutkan operasi untuk menangkap otak dari jaringan ini. Berdasarkan informasi yang diberikan sopir truk, tim segera menuju sebuah rumah mewah di pinggiran kota yang menjadi markas utama dalam jaringan tersebut. Operasi penyergapan dilakukan dengan hati-hati, karena intelijen memperingatkan bahwa lokasi itu dijaga ketat oleh anak buah dalang. Ketika tim masuk, terjadi perlawanan sengit, dengan beberapa pelaku mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Yudi memimpin timnya dengan taktik yang terkoordinasi, memastikan tidak ada celah bagi pelaku untuk meloloskan diri. Di tengah kekacauan, dalang utama, Andika Hartanto, akhirnya berhasil ditangkap di ruang bawah tanah tempat ia bersembunyi. "Kamu pikir bisa terus bersembunyi? Sekarang semua ini berakhir," ujar Yudi sambil memborgol tangan Andika. Di dalam rumah, tim juga menemukan dokumen-dokumen penting yang membuktikan keterlibatan Andika dalam pendanaan jaringan ini. Wahyudi, yang juga ditangkap, mengakui bahwa Andika adalah orang yang memerintahkannya memberikan informasi palsu. Operasi ini menjadi klimaks dari penyelidikan panjang yang mengungkap jaringan kejahatan terorganisir yang selama ini sulit disentuh. Dengan tertangkapnya Andika, Yudi merasa bahwa keadilan akhirnya mulai ditegakkan, meskipun perjalanan ini meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Berdasarkan dokumen yang ditemukan di rumah Andika, tim gabungan TNI dan polisi berhasil mengidentifikasi lokasi gudang utama jaringan kejahatan. Gudang tersebut terletak di kawasan industri terpencil, dikelilingi oleh pagar tinggi dan penjagaan ketat oleh beberapa anggota jaringan bersenjata. "Ini tempat terakhir mereka menyimpan barang. Jika kita berhasil di sini, jaringan ini benar-benar akan runtuh," ujar Yudi kepada timnya sebelum operasi dimulai. Operasi penyergapan dilakukan pada malam hari untuk mengejutkan pelaku, dengan unit khusus menyebar di sekitar area untuk menutup semua jalur pelarian. Saat tim masuk, pelaku mencoba melarikan diri melalui terowongan rahasia di bawah gudang, namun akses mereka berhasil diblokir oleh unit yang sudah bersiaga. Dalam penggeledahan, polisi menemukan puluhan ton barang terlarang, termasuk narkotika dan senjata ilegal, yang disembunyikan di dalam kontainer besar. Barang-barang ini jelas menunjukkan skala operasi mereka, "Ini lebih besar dari yang kita perkirakan," kata Hasan sambil memeriksa muatan di kontainer. Beberapa pelaku yang tertangkap mencoba memberikan perlawanan, namun berhasil dilumpuhkan oleh tim tanpa korban jiwa. Dengan bukti yang kuat dan pengakuan awal dari pelaku yang tertangkap, polisi memastikan bahwa ini adalah pusat distribusi jaringan kejahatan tersebut. Yudi merasa lega bahwa salah satu titik paling penting dari jaringan ini akhirnya berhasil dihancurkan. Namun ia tahu masih ada pelaku yang belum tertangkap. Setelah operasi besar yang berhasil, Ratih akhirnya dibawa kembali ke rumahnya, di mana keluarganya menunggu dengan penuh harapan. Pak Basuki memeluk putrinya erat-erat, air matanya mengalir deras saat ia berkata, "Kamu sudah kembali, ayah tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi." Meskipun Ratih selamat secara fisik, trauma mendalam terlihat jelas dari cara ia berbicara dan bereaksi terhadap sekitarnya. Yudi, yang ikut menyaksikan momen itu, mendekati Pak Basuki dan berkata, "Ini belum selesai, Pak, tapi saya berjanji semua pelaku akan menerima hukuman mereka." Tim medis menyarankan agar Ratih mendapatkan perawatan psikologis intensif untuk membantu proses pemulihannya. Di tengah suasana haru, Yudi berpikir tentang korban-korban lain yang mungkin masih berada di tangan jaringan ini. Hasan memberitahu Yudi bahwa mereka masih memantau jalur pelarian pelaku lain yang mungkin mencoba ke luar negeri. "Kita tidak boleh lengah sekarang. Mereka pasti akan mencoba menyusun ulang jaringan mereka," ujar Hasan dengan nada serius. Meskipun momen ini menjadi kebahagiaan bagi keluarga Ratih, Yudi tahu bahwa perang melawan jaringan ini belum sepenuhnya berakhir. Dengan hati-hati,
Ia menyusun langkah berikutnya untuk memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Ratih dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan fisik dan psikologis setelah penyelamatan dramatis yang ia alami. Saat sesi konsultasi, ia mulai membuka diri tentang pengalamannya selama diculik, meskipun berbicara dengan nada penuh kecemasan. Ada seorang pria di sana, dia selalu mengawasi saya dan memastikan saya tidak membuat suara, kata Ratih kepada psikolognya. Informasi ini segera disampaikan kepada Yudi, yang langsung menginstruksikan tim untuk mencari tahu identitas pria yang disebutkan Ratih. Dari penggambaran Ratih, pria itu diduga merupakan salah satu anggota penting jaringan yang bertugas menjaga korban. Yudi memeriksa kembali daftar pelaku yang tertangkap dan menemukan bahwa pria tersebut belum berada di antara mereka. Hasan menyarankan untuk menggunakan sketsa wajah dari keterangan Ratih untuk memperluas pencarian mereka ke daerah lain. Dia mungkin pelaku kunci yang bisa membuka jaringan ini lebih dalam, ujar Yudi dengan penuh tekad. Sementara itu, Ratih menunjukkan tanda-tanda kemajuan kecil dalam pemulihannya, meskipun trauma tersebut masih membayangi pikirannya. Tim terus bekerja keras, dengan harapan bahwa keterangan Ratih bisa menjadi kunci penting untuk menangkap sisa jaringan. Dari data yang dikumpulkan intelijen, beberapa anggota jaringan diketahui melarikan diri keluar daerah menggunakan jalur darat yang tidak terpantau. Yudi memimpin tim khusus TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran, menargetkan kendaraan yang teridentifikasi melalui laporan saksi mata. Salah satu kendaraan yang dicurigai terlihat memasuki sebuah desa kecil di perbatasan provinsi, membuat tim bergerak dengan cepat ke lokasi. Mereka mencoba berbaur dengan penduduk lokal, tapi pola perjalanan mereka terlalu mencurigakan, ujar Yudi sambil memeriksa peta daerah tersebut. Setelah beberapa jam pencarian, tim menemukan dua pelaku bersembunyi di sebuah rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Operasi penangkapan dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan pelaku tidak melarikan diri lagi, dan akhirnya keduanya berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Dalam pemeriksaan awal, salah satu pelaku mengakui bahwa mereka mencoba mencapai pelabuhan kecil untuk melarikan diri menggunakan kapal nelayan. Kita harus segera memeriksa pelabuhan itu, bisa jadi ada pelaku lain yang sudah menunggu di sana, ujar Hasan kepada timnya. Dengan penangkapan ini, Yudi merasa sedikit lega, namun ia tahu bahwa pelaku-pelaku lain yang masih buron mungkin sudah semakin jauh. Pencarian terus diperluas ke wilayah-wilayah lain, memastikan bahwa tidak ada celah bagi jaringan ini untuk kembali bangkit. Setelah pengungkapan kasus ini, pemerintah daerah segera mengadakan rapat darurat untuk mengevaluasi sistem pengamanan di tol dan pelabuhan. Jalur-jalur ini sudah terlalu lama menjadi celah bagi kejahatan terorganisir, ujar salah satu pejabat dalam rapat tersebut yang mendapat dukungan penuh dari Yudi dan Hasan. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan manipulasi data oleh oknum Dishub menjadi faktor utama yang memungkinkan jaringan ini beroperasi dengan leluasa. Sebagai langkah awal, Dishub diminta memperbarui sistem pengawasan digital, termasuk pemasangan teknologi pengenalan plat nomor yang terintegrasi secara real-time. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terulang lagi, tegas gubernur setempat, yang memimpin langsung proses reformasi. Selain itu, pelatihan khusus untuk petugas di lapangan juga dirancang agar mereka lebih sigap dalam menghadapi ancaman kejahatan semacam ini. Yudi menyarankan agar TNI dan polisi tetap dilibatkan dalam pengawasan rutin di titik-titik strategis seperti pelabuhan dan jalur perbatasan. Kolaborasi ini adalah kunci agar jaringan seperti ini tidak bisa bangkit kembali, tambah Yudi dalam sebuah diskusi dengan tim Dishub. Dalam waktu singkat, beberapa perubahan mulai terlihat, seperti sistem baru di tol yang mampu mendeteksi kendaraan yang melanggar batas waktu perjalanan. Meskipun belum sempurna, langkah-langkah ini dianggap sebagai tonggak penting dalam memperbaiki sistem keamanan transportasi di wilayah tersebut. Di ruang pengadilan yang penuh sesak, Ratih melangkah dengan perlahan ke kursi saksi, wajahnya menunjukkan keberanian yang luar biasa meski ada rasa cemas yang mendalam. Pengacara meminta Ratih untuk menceritakan apa yang ia alami selama penculikan, sebuah momen yang membuat seluruh ruang menjadi hening. Mereka mengunci saya di ruangan gelap, dan ada seseorang yang selalu mengawasi saya. Saya takut mereka akan menyakiti saya, ucap Ratih dengan suara bergetar. Pengakuan Ratih tidak hanya menjadi bukti penting dalam kasus ini, tetapi juga menggambarkan kebrutalan yang dilakukan oleh jaringan tersebut. Saat Wahyudi duduk di kursi terdakwa, ia terlihat gelisah ketika Ratih menyebutkan bagaimana data palsu telah memperlambat penyelamatan. Jaksa menggunakan kesaksian Ratih untuk memperkuat tuduhan bahwa Wahyudi dengan sengaja membantu pelaku menculik dan memperdagangkan korban. Ketika hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Wahyudi,
Ada kelegaan di wajah Ratih, meskipun trauma yang ia alami masih membekas. Hasan, yang hadir dalam sidang tersebut, berbisik kepada Yudi, kesaksian ini tidak hanya penting untuk hukuman mereka, tetapi juga untuk mencegah korban lain. Ratih kemudian meninggalkan pengadilan dengan dukungan keluarganya, membawa harapan bahwa keadilan telah mulai ditegakkan. Momen ini menjadi simbol perjuangan bagi semua korban kejahatan serupa, membuka jalan untuk pengungkapan jaringan lain di masa depan. Persidangan Andika Hartanto, pengusaha besar yang menjadi dalang utama, menjadi sorotan nasional karena skala kejahatannya yang luar biasa. Dalam pembelaannya, Andika mencoba menyangkal semua tuduhan dengan alasan bahwa ia tidak mengetahui aktivitas ilegal yang dilakukan bawahannya. Namun, jaksa memutar rekaman transaksi keuangan dan komunikasi yang jelas menunjukkan keterlibatannya dalam mendanai dan mengatur operasi jaringan tersebut. Ketika upaya menyuap hakim dengan dalih kesalahan administratif terbongkar, Andika kehilangan semua peluang untuk mengelak dari dakwaan. Kesaksian dari anggota jaringan yang sudah tertangkap semakin memperkuat tuduhan bahwa Andika adalah otak di balik operasi ini. Dia tidak hanya membiayai, tetapi juga memberikan instruksi langsung untuk memanipulasi sistem pengamanan, ujar jaksa dalam argumen penutupnya. Setelah beberapa hari sidang yang intens, hakim memutuskan bahwa Andika bersalah atas perdagangan manusia, pengedaran barang terlarang, dan korupsi. Hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan kepada Andika, yang hanya bisa menundukkan kepala saat vonis dibacakan. Di luar ruang sidang, Yudi berkata kepada Hasan, "Ini kemenangan besar, tapi masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk membersihkan semua jejak mereka." Persidangan ini menjadi pesan keras bagi siapapun yang mencoba menjalankan kejahatan serupa, bahwa hukum akan menindak tegas. Setelah semua operasi besar dan persidangan selesai, Letnan Yudi menerima undangan resmi dari pemerintah daerah untuk menghadiri upacara penghargaan. Dalam acara yang dihadiri oleh pejabat tinggi dan masyarakat, Yudi menerima medali atas dedikasi dan keberaniannya dalam membongkar jaringan kejahatan tersebut. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh tim yang bekerja tanpa henti demi keadilan, ujar Yudi dalam pidatonya. Hasan, yang hadir di upacara itu, memberi tepuk tangan sambil berkata, "Kamu memang pantas mendapatkan ini, Yud." Meski dihormati sebagai pahlawan, Yudi tetap merendah dan lebih memilih mendorong reformasi dalam sistem keamanan yang masih memiliki banyak celah. Media memuji kerja keras Yudi, menyebutnya sebagai simbol keberanian melawan kejahatan terorganisir yang selama ini sulit dijangkau. Dalam wawancara, Yudi menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, polisi, dan masyarakat untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Meskipun merasa bangga, Yudi tidak pernah melupakan trauma yang dialami Ratih dan keluarganya, yang menjadi alasan utama ia terus berjuang. Setelah upacara selesai, Yudi kembali ke rumahnya, merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia lalui untuk mencapai momen ini. Bagi Yudi, penghargaan terbesar bukanlah medali, tetapi keyakinan bahwa keadilan telah ditegakkan untuk Ratih dan semua korban lainnya. Kasus besar ini mengguncang masyarakat, memunculkan diskusi luas tentang bahaya perdagangan manusia dan peredaran barang terlarang yang selama ini dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Media nasional menyoroti bagaimana celah dalam sistem keamanan dan pengawasan telah dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan ini selama bertahun-tahun. Pak Basuki, yang awalnya hanyalah seorang warga biasa, mulai aktif dalam berbagai kampanye sosial untuk melawan perdagangan manusia. "Saya tidak ingin ada orang tua lain yang harus merasakan kehilangan seperti saya," ujar Pak Basuki saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di Balai Kota. Ratih, meskipun secara fisik telah pulih, masih menghadapi perjalanan panjang untuk mengatasi trauma psikologisnya, yang terlihat dalam momen-momen tertentu ketika ia terdiam. Dengan dukungan keluarga dan terapi, Ratih perlahan mencoba kembali menjalani hidup normal, mulai bersekolah lagi dan bertemu teman-temannya. Kasus ini juga memicu perubahan besar dalam cara masyarakat melihat peran mereka dalam mencegah kejahatan, dengan banyak orang mulai melaporkan hal-hal mencurigakan di sekitar mereka. Pemerintah setempat memperkenalkan program pendidikan masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah. Sementara itu, tim TNI dan polisi terus melakukan pengawasan ketat di jalur-jalur strategis, memastikan bahwa reformasi yang dimulai dari kasus ini benar-benar berdampak. Yudi merasa bahwa kasus ini, meskipun sulit, telah membuka pintu bagi perbaikan yang signifikan dalam melindungi masyarakat dari ancaman serupa. Di malam yang tenang, Yudi duduk di teras rumahnya, memandangi langit penuh bintang sambil merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ada begitu banyak luka dan pengorbanan,
Tetapi ini adalah langkah maju yang harus terus kita jaga, pikir Yudi sambil menghela napas panjang. Ia teringat wajah Ratih, yang kini berjuang untuk bangkit kembali, serta Pak Basuki, yang menemukan kekuatan baru dari tragedi ini untuk membantu orang lain. Meski merasa lega atas keberhasilan menghancurkan jaringan besar ini, Yudi tahu bahwa kejahatan serupa masih mengintai di tempat-tempat lain. Perjuangan melawan kejahatan tidak pernah selesai, tapi selama kita tetap bersatu, kita bisa melawan mereka, ujar Yudi pada dirinya sendiri. Di kejauhan, suara tawa anak-anak terdengar dari rumah tetangga, mengingatkan Yudi bahwa inilah alasan ia terus berjuang, demi masa depan yang lebih aman bagi generasi berikutnya. Hasan mengirim pesan singkat yang berbunyi, "Kita berhasil, Yud, tapi jangan lupa, ada misi baru menunggu." Yudi tersenyum kecil sambil membalas, "Siap, Komandan." Dalam keheningan malam, Yudi merasa bahwa meskipun perjalanan ini sulit, ia telah menemukan panggilan hidupnya sebagai pelindung masyarakat. Ia berdiri, menatap ke horizon, dan dengan penuh tekad berjanji untuk terus melawan kejahatan, apapun rintangannya. Cerita ini ditutup dengan keyakinan bahwa meskipun dunia tidak sempurna, harapan selalu ada selama ada orang-orang yang berani melawan demi keadilan.